Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Afriansa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini adalah tugas 1.1J koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam setiap aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini adalah bagaimana kita dapat membentuk keimanan dan ketakwaan peserta didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membentuk karakter baik dan juga akhlak yang terpuji peserta didik agar dari sejak dini peserta didik mampu mengaplikasikan dan menjadi pembiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari hingga mendarah daging dan bersifat integrate dengan pengajaran pada setiap bidang tadi. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah objek yang harus mengikuti atau meniru apa yang diperintahkan oleh guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah setiap peserta didik memiliki kodrat alam, sehingga setiap peserta didik itu unik dan memiliki karakter yang berbeda. Peserta didik memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai kodrat zaman. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua peserta didik dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih mengerjakan soal. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa murid sebagai subjek pelajaran, mereka lah pemegang kendali pelajaran. Kita sebagai pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Guru adalah sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Ternyata, setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa pembelajaran seharusnya berpusat pada peserta didik. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan pada peserta didik berasal dari kebutuhan peserta didik itu sendiri. Cara mengerjakannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang kita pakai berdasarkan dunia anak. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa tugas guru yang sebenarnya adalah membuat peserta didik memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada orang lain. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekadar menguasainya saja, tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum. Ternyata, setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Selanjutnya, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam penilaian lebih berfokus pada penilaiannya saja. Ternyata, setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tetapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan.
karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid dan umpan balik. Khususnya untuk pendidikan adalah supaya dapat melakukan penentuan diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu juga kita wajib menumbuhkan budi pekerti peserta didik. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain sebagai berikut. Langkah pertama adalah membuat kesepakatan kelas bersama tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan mendiskusikan bersama anak-anak dan membuat kesepakatan bersama mereka. Mendesain kelas menjadi lingkungan kaya teks dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Dalam proses pembelajaran, mereka akan menjadi subjek pembelajaran. Saya akan mengeksplor kemampuan mereka dan apa yang mau tanpa ada paksaan dengan cara yang mereka sukai. Saya akan melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi yang sesuai dengan kodrat zaman. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar, dan mengkaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang terpenting tidak menuntut melainkan menuntun anak untuk menggapai tujuan hidup mereka yaitu bahagia. Selain itu, saya berusaha ingin menjadi teladan yang baik bagi mereka, karena kita tahu bahwa guru itu adalah sosok yang digugu dan ditiru. Kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu pemahaman budi pekerti yang baik, kemudian pendidikan itu sejatinya menghamba kepada peserta didik. Nah, itulah Pak dan Ibu guru hebat pemikiran saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.